Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ofi Kurnia Putra, NIM 2240 3189, akan menyampaikan materi presentasi untuk memenuhi tugas Pra-UAS Manajemen Syariah. Materinya adalah globalisasi dan permasalahan riba. Definisi globalisasi dan daya saing. Globalisasi sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau suatu proses alamiah yang akan membawa bangsa dan negara di dunia semakin terikat satu sama lain, sehingga dapat menjadikan suatu tatanan kehidupan yang baru atau eksistensi dengan mengesampingkan batas wilayah geografi, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian daya saing. Daya saing merupakan kekuatan dalam berusaha untuk lebih unggul. Level nasional juga menggunakan konsep ini, yakni produktivitas, yaitu menjadi hasil output yang dihasilkan karyawan. Pengertian daya saing dari Bank Dunia merujuk pada besar dan laju perubahan nilai tambah setiap unit input yang akan diperoleh perusahaan. Kemudian adalah masalah dan jenis-jenis riba. Yang pertama, riba nasiah atau penundaan. Riba yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis, dengan ditunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Contoh, riba dalam akad hutang piutang. Bila A berhutang kepada B uang sejumlah 1 juta rupiah dengan perjanjian A berkewajiban melunasi piutangnya ini setelah 1 bulan dari waktu akad piutang, dan ketika jatuh tempo ternyata A belum mampu melunasinya, maka B bersedia menunda tagihannya dengan syarat A memberikan tambahan atau bunga bagi piutangnya. Misalnya setiap bulan 5% dari jumlah piutangnya, atau ketika akan hutang piutang dilangsungkan salah satu dari mereka telah mensyaratkan agar A memberikan bunga atau tambahan ketika telah jatuh tempo. Yang kedua adalah riba fadl atau riba penambahan. Riba yang terjadi akibat kelebihan dari hasil pertukaran barang tertentu yang sejenis. Contoh, seorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 karat, ia menginginkan untuk menukarkannya dengan perhiasan emas yang baru atau emas 21 karat. Alasan diharamkannya riba. Yang pertama, nas-nas dari Al-Quran dan hadis tentang pengharaman riba melanggar kehormatan seorang umat muslim dengan mengambil secara berlebihan tanpa ada pertukaran. 3. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. 4. Merusak dan membahayakan diri sendiri. 5. Merugikan dan menyengsarakan orang lain. Contoh balas jasa dari Muhammad sebagai orang yang berhutang. Ketika Nabi Muhammad meminjam uang, beliau selalu memastikan untuk segera mengembalikannya. Dalam satu contoh, ia meminjam uang dari seorang Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah, dan ketika tanggal jatuh temponya sudah tiba, Zaid memintanya untuk segera membayar utang tersebut. Nabi Muhammad SAW
segera melunasinya. Padahal saat itu dia tidak mempunyai uang. Ia meminta Zaid untuk menemaninya ke rumahnya, di mana ia memberikan perisai sebagai jaminan sampai ia bisa melunasi utangnya. Nabi Muhammad juga mengajarkan para pengikutnya untuk segera melunasi utangnya dan bersikap toleran serta sabar terhadap orang yang berhutang kepada mereka. Selain itu, ada contoh lainnya seperti berhutang pada orang melalui ajaran Nabi Muhammad. Jika seseorang mengambil hikmah dari ajaran Nabi Muhammad dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dianggap sebagai bentuk balas jasa. Misalnya, jika seorang menerapkan ajaran tentang kedermawaan dan membantu orang lain, hal ini juga bisa diartikan sebagai balas jasa atau ajaran yang telah diterima. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.